Halo, 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 Iya, halo Bu. kalian ada ya? Ini saya nggak ada ya list mata kuliah metodologi penelitian. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke PJ-nya, Prof. Trias ya. Halo teman-teman, ini PJ-nya siapa ya? Iya Bu, saya Bu. Nanti tanya no ya Mbak. Iya Bu, baik nanti saya tanyakan ke Prof. Trias. Nanti ditanyakan. Jadi ini saya belum bisa aksenkan untuk kuliah yang MEPEN ini ya, karena memang belum ada, belum masuk ini ya data-datanya. Oke. eh Ini kita kuliah metodologi penelitian ya. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ini gimana? Masih baru bangun tidur? Belum. Ya udahlah kita kuliah sambil nyantai saja ya. Oke. Ini pertemuan baru kedua, betul ya, teman-teman? Atau sudah ada yang ketiga enggak ya? Mungkin setelah kemarin Prof. Trias apa kemarin materinya? Iya Ibu, ini yang kedua. Soalnya yang kemarin itu kontraknya. Kontrak kuliah tentang gagasan awal ya. Oke, ini ke latar belakang. Ini diberikan untuk ini teman-teman di semester 6 ya. Berarti kamu tuh yang ini yang mata kuliah dietetik ya. Iya Bu, mata Berarti kuliah ini dietetik barengan juga. ya. Oke, berarti ini kan baru awal ya. Yang awal itu Oke, ini berarti teman-teman sudah mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian di semester 6. Kalau epidemiologi gizi di mana? Semester berapa? Semester ini juga. Semester ini juga. Jadi nanti mestinya bisa beriringan ya. Ini untuk kuliah apa ini? Dengan judul latar belakang. Kita apa ya teman-teman ini jadi nanti ini dipersiapkan. Sebenarnya ini kan bukan hal yang baru ya kalau membuat latar belakang. Baru apa enggak, Rek? Semestinya di setiap ini teman-teman eh, apa mengerjakan tugas tiap kan sudah dari semester 2 ya kan selalu ada latar belakang dan lain-lain. Sebenarnya mungkin sudah beberapa kali menyusun juga mungkin buat proposal ya. Bukan hanya di latar belakang ini kan apa background sampai ke tujuan mungkin ya. Nanti itu rasanya di setiap eh, ini pengajuan-pengajuan ya, misalnya proposal teman-teman buat suatu kegiatan, usulan untuk diajukan ke prodi, itu kan juga ada latar belakangnya ya. Yang pasti kan kita mau tahu mau apa sih kegiatan ini gitu ya. Apa sih yang diusulkan begitu ya, sehingga itu menarik, intinya kan begitu ya. Hal itu menarik menjadi penting untuk didanai sehingga itu sebenarnya sudah tergambarkan dari latar belakang ya. Oke. Ini saya sebenarnya nggak buat PPT secara khusus, Rek. Tapi teman-teman bisa banyak ambil di YouTube ya. Kita banyak, saya sampaikan saja gitu. Ini ada beberapa PPT saya, tapi sebentar. Nanti kita sambil ini aja banyak. Ya, karena ini nanti teman-teman di tugas di sini. Di tugas akhir ya, di ujung dari ini perkuliahan atau ketika teman-teman syarat lah akhir sebelum mendapatkan gelar SGZ, teman-teman harus melalui suatu tugas akhir ya. Meskipun sekarang diinfokan mungkin dari Profias, dari Kementerian Pendidikan ya, Mas Menteri mengatakan ini boleh nggak harus skripsi, misalnya boleh buat suatu proyek dan lain-lain ya. Eh, Namun ini tetap dikembalikan lagi ke kampusnya untuk pelaksanaannya. Saya rasa penangkapannya seperti itu. Nah, kalaupun proyek itu bisa juga sih dari teman-teman Kesmas itu harus dipersiapkan dari awal. Nah, ini kita persiapkan memang teman-teman nanti harapannya sesuai dengan ini ya. Ya, sebelum-sebelumnya dan background dari pendidikan ini bahwa nanti teman-teman S1 ini kan lulus dengan sarjana sehingga kemampuan analisis dan lain-lain ya berbasis ilmiah itu
harusnya sudah dilalui. Salah satunya nanti melalui kegiatan mata kuliah proposal dan pembuatan skripsi ya, gitu. Oke, ini tiap minggu berarti ya teman-teman, bukan dipadatkan seperti yang tahun-tahun lalu, jadi tetap tersetting 1 semester sehingga punya kesempatan yang peluang, maksud saya ini ya, waktu yang lebih banyak. Tapi ya nyatanya juga bukan ini aja gitu ya untuk perkuliahan, Mbak. Itu kan nggak ada. Terus ada yang masuk. Boleh. Boleh. Di semester ini teman-teman tugasnya juga banyak sekali ya. Kalau yang lalu mungkin sudah di akhir, tinggal makan dan fokus ini. Nah, ini semoga harapan kami semua begitu teman-teman S1 di sini bisa tepat waktu dengan kurikulum yang baru yang diajukan. Semoga bisa ini menjadi perhatian juga begitu. Karena juga buahnya ada mata kuliah praktikum-praktikum ya. Kemudian menurut saya semester 6 ini cukup ini mata kuliahnya inti-inti semua gitu ya, sehingga teman-teman ini sebenarnya bisa saja, tergantung kita nanti bisa menyelaraskan topiknya. Jadi kalau dari awal ini sudah punya interest ya, eh, mau mengambil topik apa ya silahkan diteruskan ya. Tapi juga nggak menjamin bahwa itu nanti misalnya karena nanti teman-teman akan berdiskus langsung begitu ya, dengan pembimbing untuk mengarahkan topik yang mana. Kadang banyak nanti permasalahan penelitian itu tidak semuanya bisa dilakukan penelitian. Bedanya nanti ini yang teman-teman pelajari di metodologi penelitian ini kita bisa bicara teori ya. Nanti yang akan diaplikasikan begitu kan ilmunya ini. Berbeda dengan penyusunan makalah ataupun yang sebelumnya membuat suatu uraian dan lain-lain yang itu nggak perlu diaplikasikan gitu ya. Misalnya peranan genot misalnya nitrogenetik atau pakai metode-metode yang uh, dengan pengukuran yang standar gitu ya, yang gold standard misalnya dengan teknologi nyatanya, misalnya kita nggak bisa temukan di beberapa lab di Surabaya, atau kita kesulitan untuk menggunakan itu. Nah itu salah satu ya, itu belum bisa diterapkan begitu, atau sebenarnya bisa tapi kan perlu effort yang tinggi, dana misalnya harus pengiriman dari luar negeri untuk uh, bahan ininya ya, bahan dasarnya, atau untuk ini banyak lah. Nah itu kan teman-teman akan terkendala banyak hal, sehingga harus dipikirkan secara praktis begitu. Bukan praktis itu pokoknya yang mudah begitu ya. Jadi harap diingat juga kita melakukan penelitian ini nanti metodologi penelitian itu berawal dari uh, apa ini ya, ke peran kita untuk bisa menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat ya, gitu. Ini kan teman-teman kemarin berawal dari, jadi bisa menyusun nanti proposal atau apa itu kalau awal teman-teman menemukan masalahnya, begitu kan ya, mungkin sudah disampaikan sebelumnya oleh Prof. Trias ya, dan dosen-dosen yang lain saya rasa. Jadi untuk menemukan gagasan awal itu apa sih gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar karena di tempat saya, rumah saya ini terus ada masalah, tapi kita harus benar-benar memperhatikan. Nah, tentunya ini ada level-level yang berbeda nanti sesuai dengan metodologi penelitian metode risetnya ya. Misalnya mau prosesional, case control, atau uji klinis ya, RCT, ataupun cohort, itu tentunya ada perbedaan di dalam aplikasinya maupun manfaatnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti perlu diingat, ini nanti kebanyakan ya, karena S1 tergantung S1-nya sih. Kalau saya lihat misalnya di S1 kedokteran, dia juga menggunakan marker-marker yang sampel-sampel yang metabolik banyak gitu ya, sampai dia harus ini itu tergantung. Ini nyatanya ini kita bicara real aja. Kalau di mahasiswa gizi masih belum beranjak dari sekitar kuesioner, ukur seperti itu ya. Sebenarnya banyak kita
cari berbagai metode, nanti itu teman-teman akan pelajari selanjutnya. Nah, ini yang apa ya? Jadi jangan berpikir hanya untuk kemudahan gitu ya. Pokoknya cari yang mudah, cepat lulus. Saya penelitian di mahasiswa, ya. Karena nanti teman-teman harus bisa. Intinya bukan mudahnya itu yang akan ini ya, memberikan penilaian. Teman-teman harus bisa menginikan, mempertanggungjawabkan. Karena akan nanti presentasi satu-satu, bertanggungjawabkan itu yang penting ya. Paham dan ketika itu menjadi masalah itu yang penting. Saya di mahasiswa ingin tahu status gizinya itu sudah bertahun-tahun diteliti begitu ya. Mungkin teman-teman juga pernah menjadi sampel penelitiannya kakak kelasnya, diulang lagi dengan hal sama. Terus manfaatnya apa? Toh mahasiswa ini misalnya saya soroti sedikit. Misalnya mahasiswa ini toh juga hanya 4 tahun begitu, paling lama 5 tahun, setelah itu balik. Apa yang akan dirubah begitu jangka panjangnya? Ataupun itu kak mau dicari di mahasiswa gizi, mahasiswa kesehatan, padahal arek gizi ya wis belajar ini sendiri ya kan, pola makan, status gizi, nyatanya masih hasilnya buruk-buruk. Lah terus gimana? Berarti nggak nyantol ininya. Ya sekedar difikirkan. Maksud saya memberikan kita apa ini melakukan studi itu biar bermanfaat gitu. Memberikan manfaat untuk pengetahuan juga untuk sesama yang diberikan itu yang kita inikan sih ya. Harusnya berawal dari situ. Jadi niat baiknya itu begitu. Jadi sehingga ketika ada mengalami ini kok sulit ya, ini kok sulit itu kita punya motivasi yang kuat. Kita punya tekad ya, istilahnya punya tujuan eh, akhir itu bukan sekedar sebagai syarat lulus. Ini mungkin saya cuplik-cuplik aja karena kita kan riset itu luas banget ya. Kita spesifik di bidang kedokteran kesehatan ini kan ya, sehingga fokusnya di kesehatan, utamanya adalah di bidang gizi ya, udah sesuai dengan keilmuan kita, sehingga nanti teman-teman ini ya harapannya adalah menampilkan uh, kekhasan dari setiap apa ini permasalahan diangkat itu. Misalnya saya gizi tapi saya nggak mau Bu melihat apa ini menganalisis asupan makannya, pola makan nggak mau misalnya. Padahal itu menjadi variabel penting karena ribet loh. Justru kamu itu ininya di sini dan itu nanti ketika kamu skip misalnya ya, karena itu menjadi misalnya di variabel penelitianmu itu menjadi salah satu variabel yang penting dan kamu skip itu akan ditanyakan di ujian kenapa nggak melakukan ini ya. Kalau kamu jawab karena sulit Bu, malah ya udah pasti ini, kecuali kamu punya reason yang ilmiah misalnya kesulitan apa ini aplikasinya, toh nggak mungkin dong kalau apa ini hanya sekedar analisis asupan makanan terus kesulitan itu ya nggak ini ya, nggak masuk akal begitu. Seperti itu. Memunculkan, misalnya dari teman-teman Kesmas, apa sih yang utama yang dia bisa inikan, itu kita harus bedanya gitu. Mau ngangkat, karena topik gizi itu bisa meliputi semua macam aspek kehidupan. Iya kan? Mau ambil mulai dari remaja misalnya ya, bumil, bayi, dewasa, lansia, bahkan ke orang itu di komunitas, bahkan pada orang spesifik misalnya dengan kondisi penyakit tertentu juga bisa. Semuanya bisa dikaitkan dengan makanan. Nah, bedanya kita kuat di bidang gizinya. Kita mau menyelesaikan permasalahan gizi yang ada kaitannya gizi dan kesehatan itu jangan dilupakan. Banyak ini justru teman-teman gizi yang beriringan misalnya dengan teman-teman psikologi ya, terkait mental health misalnya, terkait dengan faktor stres itu banyak itu teman-teman S1 gizi yang ambil topik itu. Tapi pastinya pembahasannya agak berbeda gitu. Kalau psikologi melihat dari misalnya behaviornya, tingkah lakunya, dia mau menyelesaikan dari aspek psikologinya. Teman-teman mengambil itu sebagai bagian dari variabel yang memang penting di dalam misalnya terkait temamu, tapi kamu jangan lupakan dari aspek gizinya apa yang ini berperan. Oh mungkin atau stres dikaitkan dengan gampangannya begitu, dengan zat gizi ini nyatanya kalau jadi ada keilmuannya gitu ya. Oh ada ternyata kalau kurang apa ini untuk proses apa ini ya, kalau kaitannya dengan stres macam-macam lah, ini harus tahu apa sih yang mendasari stresnya ini, misalnya karena kondisi
apakah stres oksidatif ya, stresnya beda, apakah stres metabolik ataukah stres psikologis. Nah, oh kalau ini berarti oh ada kaitannya dengan zat-zat gizi yang ini. Mungkin saya mau melihat peran vitamin C deh di situ. Benar nggak sih ditunjang dengan jadi kamu sudah punya hipotesis defisiensi di vitamin C-nya mungkin asupannya yang nggak mendukung. Harapannya kan dengan meskipun ada stres ditunjang dengan asupan yang baik begitu itu akan bisa menurunkan begitu ya. Atau dari segala aspek lah. Teman-teman pasti sudah sampai detik ini di semester 6 ini sudah sangat banyak sekali pengetahuannya tentang gizi. Nah, itu nanti diolah ya, dijadikan suatu apa ya? Diangkat menjadi suatu permasalahan yang memang urgent ya, yang dibutuhkan dan itu masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Jadi bukan yang sudah sudah tahu itu hubungannya dengan itu kenapa diteliti lagi pasti ditanya gitu. Misalnya hubungan apa ini asupan energi dengan kejadian obesitas misalnya hanya sekedar begitu. Itu sudah dari teorinya ya sudah begitu. Kalau energi terus apa yang mau diinikan? Ya, misalnya ternyata nggak berhubungan. Sebenarnya boleh hubungan asupan, tapi ada suatu permasalahan yang kelihatan, yang apa ya, eh, bukan hanya titik misalnya hubungan asupan energi misalnya dan karbohidrat dengan obesitas pada mahasiswa, misalnya titik pada dewasa. Nah itu sudah sesuai itu kan nggak menarik kalau kita lihat judul ya sudah gitu ya. Tapi apa yang munculkan istilah misalnya pada orang dewasa dengan misalnya itu boleh kalian tambahkan dengan gangguan apa atau pada remaja yang apa melakukan diet strict gitu ya atau nervus sabellusa apa ini misalnya praktek diet yang apa itu kan menjadi menarik misalnya atau ada apa spesifik di zat gizinya itu lebih ke bukan hanya energi itu tapi apa begitu ya presentasi ini misalnya protein dibandingkan energi jadi ada eh, pengembangan dari teori-teori dasar yang sudah disepakati sudah menjadi apa ya itu standar begitu. Nah, ini kita kembangkan dalam aplikasi kepada anak-anak dengan kondisi sosial ekonomi eh, rendah. Kamu mau lihat. Nah, itu kan ada topik yang diangkat gitu permasalahan ya. Itu sih saya. Jadi nanti rasanya untuk di kesehatan nanti teman-teman bisa tadi sudah saya sampaikan berorientasi pada individu kah? Biasanya ini teman-teman di kedokteran ya pada aspek individu itu bukan berarti ngambil satu sampel tok begitu ya case control apa case study misalnya satu bukan tapi ini melihat orientasinya pada individu sehingga biasanya pada penelitian-penelitian yang berorientasi pada individu itu sampelnya tidak besar nanti ya teman-teman ya misalnya berapa di bawah 100 ini tapi eh, besar kecilnya itu relatif tergantung nanti ada perhitungannya dengan ini tapi teman-teman baca saja coba di jurnal-jurnal internasional yang ini ya teman-teman yang apa ini yang berkualitas lihat saja di situ sampelnya nggak ada sampel jarang sekali di bawah 100 ataupun ini ya kecuali itu memang hal-hal yang mau melihat faktor genetik tertentu atau apalah spesifik yang itu pun dengan metode yang nggak hanya kuesioner yang jelimet ya misalnya dengan apa ini uji RCT crossover misalnya dengan ini desainnya sangat rumit nah itu biasanya akan membutuhkan sampel yang tidak terlalu banyak ya beda ketika itu pada kesehatan kelompok atau masyarakat public health nah ini public health uh, ini mungkin rasanya nanti banyak teman-teman ambil di sini ya public health bukan berarti hanya masyarakat yang sehat, boleh misalnya dengan pasien hipertensi di community atau DM yang ada di apa ini sosial apa nih kelompok masyarakat tertentu ya atau vegetarian misalnya banyak itu perhimpunan vegetarian asosiasi vegetarian misalnya boleh saja begitu ya. Jadi ini yang akan teman-teman perdalami gitu ya terkait dengan latar belakang yang akan disusun.
gitu. Sebentar, saya mungkin belum masuk secara spesifik latar belakang menjelaskan terkait dengan topik yang akan penting atau tidak gitu ya. Ini banyak nanti aplikasinya di bidang kesehatan itu, bisa teknologi, ini kan kita sudah punya sendiri. Teman-teman bisa masuk di epidemiologi, klinis, boleh kalau penelitian misalnya mau ambil background rumah sakit, itu juga boleh gitu teman-teman, misalnya di poli ya. Yang lalu ada yang poli rawat jalan, misalnya pasien HIV/AIDS tentang keteraturan konsumsi obat ARV misalnya, itu bisa dilakukan di poli. Jadi nunggu aja di poli begitu ya untuk pasien-pasiennya, nanti tentunya dengan mengikuti prosedur ya, perizinan dan lain-lain, semuanya perizinan. Kalau teman-teman ambil pasien rawat jalan yang kontrol diabetes misalnya, lihat itu boleh, bisa di poli atau di bangsal-bangsal rumah sakit juga bisa di bed ini ya, di ruangan-ruangan misalnya untuk tata laksana gizinya dan lain itu masih terlebar. Bahkan bisa pada topik-topik teman-teman gizi itu sampai penyelenggaraan makan, itu juga masuk salah satu ranah di gizi juga gitu ya, melihat kepuasan mungkin pasien, food waste-nya dikaitkan dengan tingkat kesembuhannya, lama hari rawat inap dan lain-lain ya, itu sangat terbuka luas gitu ya. So, nanti penelitian-penelitian komunitas yang nanti seringkali diterapkan. Nah, nanti banyak permasalahan penelitian yang diangkat oleh teman-teman ya. Mungkin saya ini ya. Ini contoh-contoh. Jadi kita harus ada reason ini mungkin konsep penyakit ini ya, segitiga agent environment ini juga ya. Ini saya ambil dari YouTube. Kemudian ini yang penting tadi ya, tidak semua masalah bisa diteliti ya. Jadi ini nanti ketika kita apa sih langkah awal, yang pasti pertama teman-teman mau menyusun harus sudah ada tema, bukan judul ya. Mungkin judul itu secara sudah fix ya, sudah misalnya hubungan kemarin ya sering misalnya hubungan massa otot misalnya, dan asupan protein dengan misalnya kejadian sarkopenia atau dengan ya misalnya kekuatan otot atau seperti itu, atau nah itu kan ini ya teman-teman menentukan dulu tema spesifik lah, saya mau ambil misalnya di topik topik misalnya penyakit hipertensi pada dewasa saja deh, atau saya malah menyoroti non-communicable disease ini pada remaja-remaja misalnya, boleh saja. Jadi itu kurang lebih sekitar itu. Nah ini teman-teman ketika mau menyusun itu kan mencari referensi. Nah ini mungkin saya selipkan ya, mencari pasti dong, dan ini sudah dilakukan sejak semester awal, membuat proposal, membuat makalah, membuat tugas-tugas, pastinya tolong referensi-referensi. Nah ini nanti benar-benar di tugas akhir skripsi ini ya, kemampuan mencari literatur yang berkualitas dan sesuai itu akan teruji di sini, karena nanti dinilai begitu, dilihat ada ini benar sih menyusun ini. Nyatanya yang saya jumpai itu banyak yang dituliskan di naskahnya, misalnya pembangunan gitu ya, misalnya penyakit hipertensi terbanyak di ini nih, kemudian ini itu dia kan masih menuliskan citasinya, penelitian A, namanya A tahun ini. Ketika kita buka itu ya sumber, bahkan ada yang nggak ditulis juga di daftar pustaka gitu, banyak yang terlewat. Ketika dibuka nggak ngomong tentang itu, nyatanya judulnya beda banget. Ternyata di sana bahas terkait dengan pada mahasiswa kasus-kasus, jadi nggak nyambung, banyak yang gitu.
ya. Asal comot mungkin dia copy paste. Jadi ini harus bisa menuliskan dengan benar eh, sitasi ya, referensi yang dicari ya. Ini saya contohkan ya, saya coba. Ini tadi sebentar. Mana sih? Kalau ada yang tanya silakan saja ya. Misalnya ya, saya nggak tahu kamu ada pelajaran tentang mensitasi, mencari literatur gitu kok nggak sih, Rek? Halo? Sepertinya kalau literatur itu dulu di semester 1 sudah ada data dan bisa. Heeh. Sudah, cari literatur di mana ya teman-teman biasanya ya? Kamu selama ini saya tanya, ini tak contohkan jurnal artikelku. Kamu selama ini teman-teman biasanya mencari sumber-sumber informasi itu lewat apa? Mesin apa? Google Scholar ya? Iya, Google Scholar. Apa saja? Google Scholar, terus PubMed apa lagi? Rek? biasanya. Apa? PubMed. PubMed. Iya. Terus ada lagi yang lainnya? Mesin-mesin pencari nih, database. Hanya itu aja. Banyak ya. Ketika ini, Mbak ini dicari hubungannya dengan ini. Saya nggak nemu, Bu. Nggak ada. Ya, halo. Ya. Kalau kalian sampai ngomong nggak ada, ya, saya nggak terkejut sih, wis biasa. Cuma ya nggak mungkin banget, apalagi topiknya secara umum ya. Nggak ada itu dalam artian memang itu nggak masalah. Bukan masalah yang apa ini, ya bukan menjadi masalah sehingga nggak pernah dipermasalahkan. Ya, bisa jadi kamu nggak nemu ininya gitu, nggak bisa mencari sumber-sumber database tadi untuk mendapatkan artikel yang dicari gitu. Nyatanya ketika saya bantu lah metune ribuan, ya apa golek ini Kak Ono? Maksudnya ya apa gak ada itu gimana? Ya, ini sekedar contoh. Ini artikel saya tentang apa iki waktu itu ini ya self intake saya melihat asupan eh, garam natrium pada lansia di mana ini Mbak di puskesmas di pos Bindu waktu itu ya. Ini kok nggak bisa saya kecilkan sih ya. Ini saya bilang ini di coastal area di Kenjeran ya. Saya lihat bagaimana peran keterlibatan mereka di pelayanan kesehatan itu pos Bindu. Misalnya ya, kalian yang sering ini teman-teman merujuk ini kan kamu baca nih suatu artikel ini ya. Terus kamu biasanya nyuntuk gitu, blog ya hipertensi menjadi masalah utama. Kemudian prevalensinya ini. Kamu tulis ini referensi sitasinya dari Farapti, ya. Itu jelas salah. Nggak lihat diwoco. Farapti ini nggak ngomong, nggak meneliti tentang prevalensi hipertensi gitu secara umum misalnya data prevalensi di Indonesia dikatakan sebesar meskipun saya di sini juga mencari ini loh hipertensi di penelitian saya ini ketemu 37,3%. Kamu bisa bilang tapi itu spesifik pada lansia di suatu ini nanti gitu. Tapi kalau kamu ininya data umum dan kamu bilang prevalensi hipertensi di Indonesia ini ya nggak sesuai ya. Ini yang pertama nanti kita bahas terkait di latar belakang itu adalah besaran masalah. Kenapa teman-teman menampilkan apa suatu masalah itu berasal dari itu dulu. Jadi besaran masalah itu diukur dari valensi kah, insiden kah, angka kejadiannya banyak ya yang terkait dengan epidemiologi itu ditampilkan. Bagaimana cara menampilkan dari studi yang paling umum dulu ya. Misalnya ini saya bicara prevalensi hipertensi itu di seluruh dunia. Data biasanya kayak apa ini induksi ya dari besar terus ke kecil ya. Jadi prevalensi secara umum dulu kalian sebutkan. Misalnya ini saya contohkan aja mengangkat hipertensi ya. Jadi secara apa ini global berapa, kemudian semakin menyempit di Indonesia
berapa, kemudian kalau kamu temukan misalnya di Surabaya lebih spesifik berapa silakan ya, karena ini di artikel ini kita hanya diberikan untuk sudah sangat ringkas, padat dan paling apa ya ini ya, paling inti kalau ditulis di artikel. Kalau deskripsi teman-teman masih punya space yang lebih luas untuk ini. Tapi juga penulisan latar belakang itu tidak perlu berbunga-bunga. Pembangunan Indonesia menghadapi masa seperti ini, pembangunan memerlukan biaya, itu nggak usah ya. Selama ini teman-teman menulis di naskah itu halaman pendahuluan itu bisa 5 halaman, 6 halaman, gak ono isi nih membahas kayak gitu-gitu ya. Maksudnya bukan gak ada isinya, kontennya langsung terkait itu ini ya. Jadi kalau mau buat latar belakang, contoh aja di artikel penelitian, dia nulisnya seperti ini sudah sesingkat, kamu bisa mengembangkan sedikit dari ini. Jadi biasanya kalau saya dulu di S2 atau ini maksimal nggak boleh melebihi 2 halaman. Boyo apa caramu sepenting apapun masalahnya kamu mau menguraikan banyak, ini lo penting, ini tinggi, ini banyak ya. Justru menulis dengan sangat simpel tapi ringkas tapi padat itu lebih sulit daripada apa ini banyak-banyak, sehingga kalau naskahnya tebal itu nggak menjamin ya. Kalau tebalnya konten semua ya oke, tapi kalau tebalnya hanya rumbai-rumbai seperti itu ya nggak penting begitu ya. Jadi itu dibuat secara ringkas ya, langsung nggak perlu berbunga-bunga indeks pembangunan manusia, kita nggak lagi bahas itu kecuali kamu mau mengangkat topik IPM, udah langsung fokus ke variabel outcome-nya, dependennya, apa yang mau diinikan, mau hipertensi, udah langsung bahas masalah itu, kaitannya dan spesifik pada populasi subjeknya yang kamu angkat. Misalnya obesitas, ini yang sering teman-teman kan mengangkat obesitas ya, pada anak, pada dewasa, pada banyak lah, semua aspek ini usia misalnya. Nggak usah secara umum obesitas, data prevalensi oke awal, kemudian semakin mengerucut sesuai dengan bahasan di subjekmu, sehingga nanti yang dibahas di latar belakang itu ya obesitas pada anak tok wis. Jadi mulai dari prevalensinya pada anak, sekolah, pada misalnya usia, katakanlah oh di referensi Bu ada usia ya boleh, pokoknya di masalah itu, kemudian termasuk nanti penjabaran faktor resikonya, nggak usah lagi faktor resiko secara umum ya, jadi langsung spesifik yang di anak sekolah itu apa sih, karena beda nanti faktor resiko yang di dewasa, yang di anak sekolah dengan obesitas di lansia misalnya. Nah itu spesifik dan ini juga tergambarkan nanti di tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka itu bukan hanya obesitas adalah, terus status gizi, faktor resikonya, cara bukan, tapi spesifik langsung sesuai dengan topikmu. Angkat anak ya semuanya itu bahas sudah spesifik anak. Sehingga referensi yang kamu rujuk itu nanti mengarah semuanya ke misalnya sesuai dengan usia yang dicari gitu. Ya, itu dari permasalahan sudah jelaskan prevalensi, cukup satu paragraf titik satu, dan biasanya nggak boleh terlalu banyak, terlalu panjang. Jadi paragraf itu misalnya 1 halaman lah, gampangannya ketika ada panduannya kan teman-teman menulis itu Times New Roman 12 terus spasinya 2 misalnya kan, itu kan terlihat 1 halaman berapa baris itu satu paragraf nggak boleh penuh, satu baris habis, bahkan sampai lembar berikutnya itu sih nyambung. Biasanya 1 halaman itu minimal ada 2, 3 boleh 2 atau 3. Ya, jadi makanya disampaikan contohnya seperti ini. Ini bukan punya saya yang paling bagus, enggak. Ini saya contohkan aja. Teman-teman bisa bandingkan dengan jurnal-jurnal yang lain. Jadi membaca cara menulis latar belakang, lihat aja cara-cara yang dituliskan di artikel-artikel jurnal. Menurut saya seperti itu, gampangannya ya. Mutlaknya. Jangan lihat skripsi kakak kelasnya. Jangan mencontoh misalnya laporan skripsi dari misalnya universitas ini. Itu enggak, kalau saya itu kalian akan banyak miss-nya nanti begitu. Ambil karena kalau yang sudah di apa masuk proses review dan oleh board internasional ya, bahkan dengan rejected yang sangat tinggi di jurnal-jurnal yang kayak top tier dan lain-lain, itu hanya penerimaannya 1:100 artikel, itu pasti yang hanya berkualitas, sehingga di sana akan terjalin. Teman-teman contoh saja begitu,
lapangannya. Tinggal nanti ini mungkin kamu lebih bunga-bungakan sedikit, lebih banyak. Ini kan hanya saya berhenti di Indonesia, kamu tambahkan di Surabaya spesifik ini, misalnya kamu mau ini, itu pun nanti juga bisa masuk di identifikasi sebenarnya. Spesifik untuk yang terkait dengan kismu langsung. Begitu ya untuk penulisan di paragraf 1. Ini saya sudah pernah berikan. Nanti kalau bertemu lagi, misalnya next, teman-teman, ya harapan saya sih diingat, begitu ya, ininya. Jadi kalau tadi apa citasinya, lihat ya. Jadi kamu merujuk ini ngomong gini, saya lihatnya dari skripsinya itu Bu nomor 1 terus kamu tulis skripsinya ya bukan, dia nggak meneliti tentang itu. Justru yang kamu citasi dari punya saya ketika kamu ada suatu statement yang mengatakan, oh kesadaran dan partisipasi itu penting loh. Eh, apa ini datang rutin ke tempat pelayanan kesehatan, kontrol, itu ternyata memberikan, misalnya kamu buat kalimat begitu, memberikan makna untuk berhubungan dengan asupan natrium yang rendah pada elderly terapi stasi ini baru benar ya. Tapi kalau ngomong lain-lainnya yang saya nggak ini kan gitu ya, misalnya tentang strategi penurunan garam ini adalah cost dan efektif. Ini Farapti nulis di sini. Tapi saya kan mensitasi dari punya orang. Kamu nulisnya bukan ini hasil penelitian saya bukan. Jadi yang disitasi itu adalah hasil-hasil penelitian yang dituliskan oleh itu. Begitu sehingga nanti nyambung. Oh, dia bahas ini, dia bahas itu. Gitu ya. Nah, ini sama lah ini ya. Jadi teman-teman harus bisa misalnya ini saya pakai urin 24 jam. Boleh nanti penerapan urin 24 jam dilakukan oleh penelitian ini dengan hasil. Nah, itu boleh karena dia kamu membaca oh dia di metodenya pakai urin 24 jam untuk menilai itu. Hasilnya seperti ini gitu ya. Kalau misalnya ini berdasarkan rekomendasi WHO, banyak itu WHO teman-teman menuliskan ya, WHO merekomendasikan misalnya bahwa gula, garam, minyak harus segini, kemudian Kemenkes, tapi citasinya misalnya ya gak nyambung gitu. Ketika dilihat loh, di jadi ini ngomong WHO yang merujuk WHO punya sumber. Jadi kamu harus menghargai orang yang menghasilkan penelitian itu gitu. Jadi bukan apa ini download punya saya terus pakai rujukan saya semua ya enggak gitu ya misalnya dah tadi di apa rek mau di paragraf 1 teman-teman permasalahannya apa mau ambil kasus hipertensi mau ngambil kasus obesitas tuliskan prevensi terus biasanya paragraf 2 lebih pengembangan ke dampaknya kalau itu besar ya misalnya tunjukkan bahwa masalah ini tuh yang kamu angkat tuh masih menjadi public health problem loh. Nah, itu kamu tekankan dampaknya, biasanya begitu. Oh, kalau kasus obesitas ini dibiarkan, ini loh yang terjadi, misalnya. Itu pun berbeda-beda dampak ini. Bukan dampak lagi secara umum, tapi sesuai dengan topikmu. Misalnya ini terkait dengan apa namanya obesitas dikaitkan dengan status hidrasi pada anak sekolah atau ini dikaitkan dengan metabolik kan berbeda. Ya, itu yang dibahas. Jadi dampaknya karena nanti akan langsung mengarah di paragraf selanjutnya itu ke variabel yang kamu teliti. Dampak secara umum boleh disebutkan. Ternyata asupan natrium itu berhubungan dengan gini gitu ya. Kemudian apa tadi sebentar. Ini kan. Ya. Nih, jadi tadi yang sudah secara global ya, penurunan untuk prevalensi datanya berarti kabupaten, kecamatan dan ini intinya dari superficial ke ini ya. Ini kita nggak belum merumuskan sih. Tadi ini nggak ada di PPT ya. Jadi saya sampaikan begitu. Kemudian dampaknya teman-teman jabarkan kalau self intake itu tinggi berhubungan dengan hipertensi, kardiovaskuler, gini misalnya. Kemudian mengarah ke yang apa ini yang terkait dengan temamu ini gitu ya. Pentingnya apa sih? Harus tampakkan misalnya obesitas itu banyak, tapi ini kan nggak semuanya dijelaskan di dampak. Salah satunya adalah terkait dengan apa ini kejadian apa ya?
sambung no gitu ya. Misalnya tadi massa lemak yang tinggi itu memicu status hidrasi gitu. Kemudian baru di paragraf ketiga teman-teman menuliskan risk factor. Ini kan jadi antara sambungan paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 itu ada hubungannya, ada mau nyambung gitu. Kayak mau jadi ini belajar kayak membuat suatu apa ya? Kalimat yang baik menyusun suatu ini. Jadi paragraf 1 itu nggak berhenti titik, terus nggak ada sama sekali kaitannya dengan paragraf 2. Misalnya paragraf 2 membahas ini tiba-tiba muncul di paragraf 3. Depresi adalah, tapi nggak ada pengantar untuk masuk ke paragrafnya. Ya, jadi ada pengantarnya berakhir dengan salah satunya yang menjadi perhatian penting adalah faktor apa misalnya eh, kondisi stres yang ini akan memicu dampak lebih hebat, misalnya lebih tinggi. Kan kamu sudah sebutkan. Nah, kemudian bahas di bawah kamu mau melihat misalnya tingkat stres misalnya pada mahasiswa atau pada apa baru kamu masuk. Pasti tingkat stres pada ini menjadi baru di variabel tadi ya, di dampak terus faktor resiko. Bentar. Faktor resiko itu sebutkan semua, teman-teman. Jadi risk factor karena nanti risk factor ya, faktor resiko misalnya obesitas, mulai dari keseimbangan energi, faktor genetik itu kan karena banyak, karena kita nanti meneliti itu di komunitas ya pada sampel manusia itu berbeda dengan di hewan coba. Itu yang harus disadari. Ataupun di preparat laboratorium, misalnya teman-teman mau buat formulasi yang semuanya bisa dikendalikan. Ya kan? Kamu sudah kendalikan, oh waktu treatmentnya segini, pemanasannya hanya waktu cukup segini, jumlah yang diberikan segini, itu semuanya kita kontrol. Pada hewan coba kita bisa lakukan itu. Hewan cobanya cari yang umurnya sama, misalnya ya, pada tikus yang usianya kamu ambil yang usia kecil misalnya atau yang dewasa, beratnya diinikan, dikontrol, kemudian diberi makan, dikurung, ya kan, dikurung kondisinya sama, diberikan stres apakah itu biasanya gitu, diberikan stresor dibuat gemuk, dibuat gini, itu bisa. Tapi kalau pada manusia ya kamu nggak bisa mengendalikan faktor itu sehingga penelitian-penelitian yang bersifat observasional pada manusia itu sebenarnya kita nggak boleh menutup mata. Misalnya kamu mau melihat hubungan asupan protein misalnya ya dengan kejadian obesitas. Terus saya cuma melihat ini Bu, protein dan massa lemak tok misalnya. Sudah, karena saya hanya meneliti 2. Terus kamu mengabaikan faktor yang lain itu sebenarnya nggak bisa penelitian. Coba aja teman-teman baca studi-studi yang apa ini artikel-artikel yang itu. Coba lihat yang dia bahas. Sudah sampelnya ratusan, ribuan. Datanya itu variabelnya seabrek. Karena ini studi observasional. Begitu. Karena semua hal itu bisa mungkin. Ya, bisa mungkin berkontribusi. Kita nggak bisa mengontrol itu yang kita cari misalnya subjek 50 itu nggak sama satu orang ini dengan 2, dengan 3, apalagi kondisi lingkungannya yang sangat berperan. Ini kan kamu iya kan? Sehingga kita nggak bisa mengambil satu kesimpulan, oh berhubungan terus titik. Itu enggak. Nah, studi yang baik itu sebaiknya harusnya memperhatikan semua faktor ini. Begitu. Meskipun ada keterbatasan, kita nggak bisa loh meneliti variabel ini. Ya, nggak bisanya itu reasonnya banyak sekali. Ya, yang pasti sebenarnya penelitian yang berkualitas pasti butuh dana yang mensupport, dana yang besar. Itu harus disadari dari awal. Sehingga ketika dana menjadi keterbatasan, ya kalau reasonnya dana, ya harusnya penelitian yang ya kita harus sadari penelitiannya jadi gak berkualitas. Ataupun kalau ini ya kita harus pilih setting yang memang sesuai dengan dana yang ada gitu. Ya, tapi kalau pada manusia, apalagi teman-teman studi observasional, apakah itu krosesional, case control, itu sulit untuk apa ini melihat faktor resiko yang lain yang tidak kita anggap. Sehingga bagaimana, Bu? Terus mau melihat semua kalau ya boleh saja, tapi kan yo nah, itu yang baik, tapi mahasiswa nyatanya di S1 Gizi nggak seperti itu gitu ya. Mungkin di S1 yang lain bisa ada yang seperti itu. Nah, kita tuliskan ada cara-cara mengontrolnya. Itu nanti teman-teman
belajar aja di metode-metode selanjutnya ya. Tapi yang inti semua faktor ini harus tertuliskan di latar belakang bahwa kita tahu, oh kalau obesitas itu yang dipengaruhi ini loh, dan itu tergambarkan di kerangka konsep. Ya, jadi variabelmu obesitas itu dipengaruhi oleh ini yang semuanya itu bisa menyebabkan. Tapi kamu nggak teliti, jadi misalnya di kotak atau di garis putus-putus kotaknya, yang saya teliti hanya variabel ini dan ini. Sehingga sebenarnya penelitianmu itu sudah dari awal di metode kamu setting itu sudah banyak kelemahannya. Karena ada faktor ini, faktor penyakit lain yang berperan, kondisi ini yang kamu nggak bisa kontrol, yang kamu nggak teliti, ya kan? Nah, itu harus disadari begitu. Nah, bagaimana tadi masuk di variabel yang kamu ambil? Oke lah, anggaplah kamu mengambil variabel independennya 2 faktor saja, gitu ya teman-teman. Nah, 2 faktor ini teman-teman juga harus bukan hanya sekedar oh ini mudah, gitu ya ini harus meskipun realnya ya boleh karena nanti akan kita aplikasikan. Saya pilih yang ini lebih mudah. Saya pun sebagai dosennya ya milih sing gampang aja lah, boleh angel-angel kan gitu. Menyulitkan diri sendiri asalkan tadi ada meaning, ada reason ilmiahnya. Nah, ditulis dari misalnya 10 faktor resiko. Nanti kan kamu bahas selanjutnya, mau menekankan faktor resiko ini misalnya kamu mau asupan protein. Kenapa? Nah, itu menjadi, karena nanti siap-siap, misalnya ditanya, ada faktor resiko ini, kenapa nggak ambil yang ini? Kok kamu hanya meneliti asupan protein, bukannya energi juga penting, misalnya. Oh, ternyata asupan garam itu juga berperan juga loh di obesitas. Oh, yang dari teori kalsium juga bisa. Kenapa nggak meneliti? Itu tergantung dari reasonmu. Kamu bisa nggak menuliskan menjadi sehingga tampil apa ini terbaca ini loh yang mau saya angkat protein ini ternyata terkait dengan mungkin di usianya menjadi faktor penting. Nah itu kan dari riset kita ya. Jadi nggak bisa nyontoh plek dari punya orang itu nggak bisa. Apalagi nanti kamu akan terkena plagiat ya. Jadi harus muncul dari ide-ide kita sendiri begitu. Dan nanti yang ditanyakan itu bu ya seputar itu konsep berpikir intinya begitu. Ya, konsep ini ngerti nggak sih yang diangkat? Nyambung nggak ya dengan ini ya? Ini kenapa hanya meneliti protein? Asupannya lain gimana? Nggak kamu lihat, gitu. Itu nggak penting, sekedar itu saja. Nah, itu harus bisa menjawabnya bagaimana ya? Misalnya begitu. Ya, kemudian dijabarkan tadi, protein penting. Nah, kemudian mengapa itu terkait dengan obesitas boleh dijelaskan di sana mekanismenya atau patofisiologinya secara umum ya karena itu bisa berakibat begini-begini kalau ini nah itu teman-teman hubungan-hubungan itu tergambarkan di latar belakang tadi di variabel cukup 1 paragraf bahas tentang variabel independen 1 di paragraf selanjutnya bahas variabel independen 2 kalau kamu ngambil variabel independen 3 ya bahasan telu nah situ ya situ gitu tapi itu dibahas lengkap dengan informasi update data terkini bahwa masalah ini masih menjadi masalah loh. Jangan-jangan memang sudah nggak masalah atau ini gitu ya. Jadi kamu cari apa sih yang sekarang menjadi ini protein dan obesitas. Oh, kamu rujuk di penelitian A mengatakan hubungan protein dengan obesitas itu seperti ini, signifikan. Yang ini tidak signifikan. Yang ditulis apa signifikan saja, Bu? Yo enggak. Lah kalau signifikan aja, kenapa diteliti seru signifikan semua? Justru ketika kamu menampilkan ini signifikan, ini tidak, ini begini, data ini tuh masih belum konsisten. Gampangannya gitu, reasonnya. Nanti endingnya, ketika kamu mau, kenapa sudah, itu kan sudah sering, sudah banyak, karena memang hasilnya belum konsisten. Dari mana tahunya? Ya itu tulisan kamu di situ. Saya sampaikan ini hasilnya begini, yang ini hasilnya ini, yang ini hasilnya ini, yang ini hasilnya ini, di tempat ini begini. Nah, sehingga kamu masih ingin meneliti, nanti di tempatmu baru diidentifikasi masalah. Kamu spesifikkan ada apa di tempatmu, di tempat X populasinya spesifik di situ, misalnya pada anak sekolah itu misalnya ya hanya di situ di sekolah itu di tempat itu di tahun misalnya itu harus
itu nanti terjabarkan diidentifikasi. Di latar belakang itu secara umum, tapi sudah menyangkut hubungan-hubungan tadi. Sebenarnya begitu, simpel. Latar belakang itu proses berpikir. Ini saya sampaikan mudah ketika kita sudah menemukan ide, sudah fix, itu mudah. Tapi kalau idenya misalnya tadi dari tema, tapi karena kamu harus baca tuh, harus baca dulu. Kak, saya biasanya cari literatur sebanyak mungkin terkait dengan variabel yang akan teman-teman teliti. Saya mau meneliti ini. Cari yang secara umum ya, literatur secara umum, semua penelitian yang hubungannya tentang itu. Kamu menemukan ratusan, yuk bacaan ratusan itu sehingga kamu akan tahu updating apa sih yang terjadi di terkini, ada informasi itu nanti. Kalau mau studi S2, S3 nggak cukup seperti itu, apalagi S3 harus menemukan novelty-nya. Dari mana novelty? Dari tahu masalah yang terakhir. Oh ternyata ini sudah ada solusinya. Oh ternyata berkembang ini metode, bukan hanya sampai di situ, sampai ke misalnya metode penilaian asupan makan misalnya. Pada lansia itu nggak bisa dengan cara yang seperti itu. Pakai ada metode penelitian yang mengembangkan. Nah, nanti dia lebih ke spesifik, misalnya mengembangkan suatu metode intervensi. Banyak nanti arah penelitiannya, tergantung dia konsennya kemana. Tapi selalu ada updating informasi. Ya, makanya kenapa sih kok rujukan itu diminta 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir. Memangnya yang lalu nggak penting. Yang lalu boleh kalau itu memang data urgent. Karena yang lalu itu juga sudah digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya, ya kan? Dia menambahkan informasi ini, misalnya mengklarifikasi ini, sehingga kamu bukan sekarang mengklarifikasi, menambahkan atau melengkapi yang sudah ada sekarang, begitu. Yang terakhir ini, apa sih yang terakhir ini pembicaraannya, begitu tentang apa yang dibicarakan. Nah itu bagaimana Bu tahunya? Nggak ada, ya harus baca. Sehingga kamu harus mencari semua sebanyak mungkin. Ini yang saya bilang awal menyusun ini tuh harus bisa mencari database artikel penelitian ya yang serupa. Jadi bukan nanti melihatnya, karena nanti di situ kamu akan berkembang. Mungkin kamu temanya sekitar itu. Oh, bisa jadi dari teman-teman membaca, setelah membaca 20 artikel, 30 artikel yang sejenis ya. Oh, cuma membaca loro terus iso mau simpulkan. Saya nemu 2 jurnal sehingga saya meneliti. Yo, nggak ada apa-apanya. Nggak dapat ilmu maksud saya, begitu. Nggak dapat wawasan yang luas. Sehingga nanti kamu dengan membaca itu secara otomatis itu akan membentuk kerangka konsepmu. Sehingga ketika ditanyakan, kenapa sih ini, kamu bisa menjawab, oh saya pernah baca di penelitiannya si ini, artikelnya ini, ternyata protein itu berperan menjadi begini. Oh, dari membaca yang artikelnya ini sama yang ditanyakan oleh dosen pengujinya. Sebenarnya sekitar itu aja. Dengan membaca itu bukan hal yang merugi, Bu. Kenapa sih banyak-banyak 2 saja sering? Berapa sih Bu yang harus dibaca minimal? Gak aturan minimal tuh nggak ada. Banyak pun juga belum tentu menjamin kamu lebih berkualitas. Banyak nek gak apa ini nggak mengerucut, nggak sesuai topik ya tetap melebar, nggak mendapatkan jawaban. Jadi banyak tapi yang semakin spesifik ya yang kamu temukan, sehingga kamu akan nanti mendapatkan judul yang sesuai. Oh ternyata mungkin protein kurang sesuai, ternyata dari yang saya baca lebih tepatnya misalnya rasio proteinnya saya mau pakai ini gitu, karena updating itu berkembang gitu ya. Boleh nak apa gitu. Jadi nanti misalnya dari dosen pembimbingnya memberikan tema ini, enggak apa-apa teman-teman, silakan Mbak mungkin dibantu. Nah untuk selanjutnya itu tetap Anda sendiri untuk mengembangkan ini menjadi suatu naskah yang berkualitas ya. Tentunya tadi dari latar belakang. Dari teman-teman yang latar belakang itu sudah kelihatan, oh Kak, saya sudah bisa baca latar belakang, dulu referensi ini. Referensi yang ditulis ya, ada yang itu pun bermacam-macam. Ono sing tulisannya cuma buku panduan Kemenkes, isinya 1 halaman Kemenkes WHO ngono tok. Kemudian peraturan pemerintah itu bukan apa-apa. Itu maksud saya gini, belum mendapatkan updating keilmuan. Cuma mencari
prevalensi ini begini, faktor resikonya dari buku WHO misalnya yang saya baca ya, WHO tentang natrium kalium itu wis lengkap, wis merangkum dari ribuan. Tapi itu bukan updating maksud saya. Jadi kalau kamu hanya menuliskan di referensinya WHO, Kemenkes, BPS, itu gak ini apalagi terus jurnalnya mohon maaf ya, saya bukan mengecilkan apa ini ya skripsi yang diupload misalnya kan banyak sekarang karena skripsi yang diupload itu nanti ketika menjadi suatu artikel itu banyak yang nggak sesuai ini pengalaman saya misalnya dulu skripsi ketika mau ayo kita tulis menjadi suatu artikel biasanya begitu itu kita perlu kaji lagi itu ternyata nggak sesuai ya kemarin perlu penyesuaian perlu ini karena keburu waktu dan lain-lain jadi yang harusnya di stasi utama itu adalah artikel-artikel yang berkualitas tadi teman-teman bisa rujuk bisa ini kan kelihatan oh baca nih apalagi topiknya kan kelihatan tuh dari referensi sejenis oh dia baca tentang misalnya kualitas tidur apa ini sleep quality itu wakeh itu bacaannya misalnya dari jurnal ini dari jurnal ini dari jurnal apa sih. Halo teman-teman kalau mau tanya silakan ya sebentar. Ini. Ya halo 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 teman-teman halo Iya Bu, halo. ya gimana Nek ini kayak aneh sudah deh ini kan nanti manfaat ini nggak saya ini ya ya intinya apa tadi ya
tentang latar belakang itu nanti kan setelah itu di rumusan masalah ya. Jadi ini ditulis secara singkat, tapi sebenarnya sudah di teman-teman jabarkan di latar belakang ya. Jadi apa yang menjadi rumusan masalah, hubungan antara dua variabel itu bagaimana ya. Kemudian biasanya dalam bentuk pertanyaan ya, maka dapat diuji secara ilmiah. Nah, tujuan nanti teman-teman tujuan umum, tujuan khusus kalau nanti mungkin yang jadi nanti di berikutnya ya saya nggak tahu yang memberikan siapa apa di tujuan-tujuan ini teman-teman harus menginikan kata-kata kerjanya. Jadi ini yang menjadi penting ya. Apakah menganalisis, mengetahui. Rasanya kalau mengetahui ya nggak usah pakai penelitian ilmiah ya. Jadi lebih spesifik ambil kata kerja yang tertinggi yang teman-teman ini gitu ya bisa lakukan atau kamu menganalisis, mengidentifikasi ya lebih spesifik lah yang terapan gitu. Untuk manfaat ini untuk institusi untuk apa ini biasanya manfaat secara langsung dan ini ada lagi ini menurut saya dari latar belakang ini apa ya teman-teman ini sama sih sebenarnya nggak ada yang spesifik ya terkait dengan bahasan-bahasan karena kalau bahas latar belakang itu ya umumnya harusnya ini rangkaian sampai ke manfaat begitu. Tapi kalau spesifik di latar belakang yang perlu menjadi perhatian ya coba nanti teman-teman eh, buat saja begitu. Kalau sudah terbiasa membuat latar belakang itu apakah di awal Bu misalnya harus urut dari judul enggak juga. Kalau sudah terlatih biasanya kalau kita dari suatu riset ya buat suatu artikel misalnya itu bahkan latar belakang saya di akhir. Asalkan sudah tahu ya kita nulis hasil ininya. Tapi kan ini teman-teman belajar urut dulu gitu ya karena kan sambil ini intinya proposal ya membuat suatu proposal. Jadi latar belakangnya harus fix dulu begitu bagaimana menyusunnya dengan baik, singkat, dan jelas. Terus belajar membuat kalimat, ini kayak membuat pelajaran bahasa Indonesia lagi gitu. Kalimat SPOK-nya tidak terlalu panjang dan juga tidak satu paragraf itu ada yang cuma 2 kalimat, titik gitu ya. Jadi intinya satu paragraf itu adalah satu apa ide pokok ya harus ada ide pokoknya. Jadi bukan ya apa ya saya baca itu banyak deh eh, campur aduk begitu loh intinya yang bahas prevalensi yang bahas ini jadi kayak sama-sama teman-teman belajar ini kan kayak tes TOEFL reading itu kan pertanyaan-pertanyaan seperti itu ide pokok kalimat ini jadi kalau kita bahas dampak bisa ide pokok itu dituliskan di awal kalimat ya kan utamanya bisa juga di akhir tapi secara keseluruhan satu paragraf itu yang bahas itu tok gitu spesifik misalnya. Terus kemudian bahas yang ketiga depresi, faktor depresi. Ya udah itu doang di paragraf itu pengembangannya dari depresi begini-begini gak. Terus ada depresi, ada pola makan, ada itu, ada ini ya. Meskipun itu misalnya dikaitkan, tapi tetap faktor bahasan utamanya masih bahas ini. Tergantung kamu ide pokoknya mau apa, gitu kan. Nah, ide pokok ini kan tertuliskan, misalnya kamu mau menggambarkan risk faktor dari depresi ini apa saja, apa yang terjadi pada anak sekolah, kenapa bisa depresi, itu kan akhirnya kamu jabarkan di sana. Jadi kalau lebih mudahnya ya, biar teman-teman itu tidak plagiat. Kalau saya ini belajar dari saya kan menularkan, saya mungkin saya juga belum tentu lebih baik, tapi yang pasti lebih banyak pengalamannya gitu saja. Karena tentunya saya sudah lebih banyak sekolahnya juga ya, ininya ya saya sampaikan. Tapi kalau tidak sesuai ya nggak masalah. Jadi jangan apa ya mungkin kamu copy apa ini mendownload banyak terus kamu copy paste satu-satu karena akhirnya jadi bingung nggak membentuk suatu apa ya kalimatnya akhirnya terpotong-potong karena kalimat ini ngambil dari penyanyi ini kalimat yang kedua tempel dari penyanyi ini jadi kamu baca dulu secara keseluruhan saya ya baca secara skim cepat ini saya dapat pola ininya jadi kamu susun di eh, ini perlu pengalaman sih. Saya baru mendapatkan ya beberapa tahun terakhir ketika ini ya
baca secara keseluruhan semua topik, kamu kurang lebih memahami, tinggal nanti kan tempatnya, nah kamu petakan itu, tulis secara rapi, ini dibuat sendirilah, merapikan, hingga nanti kamu menyusun suatu bahasan apapun, termasuk nanti di pembahasan di latar belakang itu mengalir dari kalimatmu sendiri, sehingga nanti tinggal citasinya ini kan perlu ditambahkan referensi, nggak hanya kalimat kita kan. Ini penting pada ini karena saya sudah baca tentang itu begitu, kaitannya obesitas ini tinggal mana ya referensi yang tentang ini, oh di situ saya kemarin baca, tinggal tempelkan, tapi itu mengalir dari pola pikir kita gitu ya. Jadi bukan ditempel-tempel. Itu nanti akan kelihatan banget. Penelitian A kamu tempel, punyanya B kamu tempel sini, punya C akhirnya sambungan dengan satu dengan lainnya itu enggak ini susah. Buat sendiri kalimatmu. Saya buat kali itu akan langsung menurunkan apa ini plagiat. Nanti kalau di Turnitin atau di ini kan itu akan rendah. Tapi kalau kamu sekedar tempel sana, tempel sini, apalagi bukan tempel, kopas penuh ya pasti ini ya. Jadi buat kalimatnya, oh paragraf ini, kalimat ini saya tadi mensitasi dari baca di artikelnya itu, oke tempel, berarti ini referensinya si A, B, mungkin nggak hanya satu orang, boleh referensi itu nggak hanya satu kalimat ini, satu orang, justru yang baik, kalau saya pelajari dari satu statement, saya bisa menyimpulkan suatu ini, dari yang saya baca, misalnya kondisi obesitas berhubungan dengan hipertensi, di mana massa lemak yang tinggi, misalnya, ini akan menyebabkan, mungkin kamu lihat, oh patofisiologinya seperti itu. Itu saya baca bukan hanya dari satu sumber, dari banyak, mungkin ada 5, 6 yang mengatakan itu. Boleh saya citasi semua, atau yang kamu ambil, yang paling utama, yang dia berhubungan, hasilnya 2 sama 3. Kita tuliskan penelitian A dan B. Kemudian dari ini, jika ini kita rangkai gitu. Memang agak susah, perlu latihan. Mungkin awalnya teman-teman boleh saja sebagai langkah awal tempel sana, tapi jangan lupa untuk mengedit lagi, itu yang penting, menyesuaikan lagi, itu yang seringkali terlihat ini ya, mungkin ke susu belum sempat dan lain-lain, akibatnya kan begitu. Nah kalau seperti itu harus banyak editing setelahnya, baca, mungkin boleh dibacakan temannya, tuker, coba deh nilai ini saya, menurut kamu gimana, itu boleh sebagai suatu pembelajaran awal ya. Mungkin itu Rek ya dari Mas Zara. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Nggak ada. Mungkin belum ada. Halo. Atau pengalaman dari yang lalu gimana? Kira-kira saya menyampaikan apa ini penyampaian tadi yang saya sampaikan itu apakah apa ya, menurut teman-teman ya sudah dilakukan semua gitu, sudah ya. Saya kan nggak tahu, tiap orang kan punya ini masing-masing. Atau gimana pengalaman yang lalu-lalu ketika teman-teman membuat latar belakang di apapun, di gimana? Halo, kamu mendengarkan apa enggak, Rek? Mendengarkan. Ya, gimana? Coba gini, nanti ini kan kamu ada tugas kan ya, pasti ya. Nanti ini sebagai teman-teman apa di setiap ini kayaknya nggak ada tugasnya, tapi sebenarnya di setiap topik itu kan nanti jadi satu rangkaian, jadi satu tugas yang membentuk suatu proposal yang utuh, intinya begitu ya. Coba dari teman-teman membuat ini kan, saya nggak tahu harus sudah tapi nggak ada fasilitas untuk konsultasi, enggak ya
Kalau kemarin dari kontraknya Prof. Tria sepertinya nggak ada. Nggak ada ini ya. Karena kalau yang biasanya yang lalu itu kalau kuliah Medpen ini sudah dibentuk begitu dosen pembimbingnya siapa sehingga nanti kan bisa sekalian ini gitu ya konsultasi secara spesifik karena nanti harapannya teman-teman di mata kuliah metodologi penelitian ini kan bisa meneruskan begitu melanjutkan yang sudah eh, difikirkan sekarang ya karena bisa jadi yang difikirkan itu ternyata nggak reliable gitu nggak aplikatif. Mbak, kamu nggak memikirkan toh, misalnya ini tuh nggak bisa variabelnya. Kamu ya apa cari datanya tentang ini? Itu kan teman-teman juga butuh masukan-masukan yang pengalaman-pengalaman, mungkin dari hasil gak mudah mencari data itu, menggali itu, misalnya itu kamu harus ranah yang privasi, misalnya sekedar begitu-begitu, sehingga bisa jadi variabel yang diusulkan itu yang nyatanya nggak bisa dilakukan. Tadi saya bilang tidak semua bisa diinikan, atau ada beberapa yang terkait dengan etik penelitian, misalnya kayak kemarin saya memberikan apa studi S3 saya intervensi misalnya dia terempa pada pasien hipertensi nggak bisa saya harusnya kan selalu ada faktor konsumsi obat itu berpengaruh. Iyalah ada yang ngombe obat untuk terkontrol tekanan darahnya bagaimana peran. Idealnya nggak boleh minum obat, tetapi saya nggak ketika saya apa kecuali saya mengekskludkan, saya nggak mengikutkan orang-orang yang dengan konsumsi obat. Tapi nyatanya susah ketika mengambil pasien hipertensi, misalnya saya mau menerapi, otomatis dia terkait dengan konsumsi obat, sehingga harus bagaimana? Ini kalau etik apa namanya saya minta pasiennya untuk berhenti minum obat itu sudah melanggar etik sudah nggak boleh penelitian itu dilanjutkan ya bagaimanapun itu terapi standar yang biasa dia lakukan sehingga kamu harus tetap menganalisa peran dari ininya misalnya begitu berapa ya pertimbangan-pertimbangan ada harusnya saya nggak tahu sih yang disampaikan Prof. Ya, mungkin nanti sambil berjalan teman-teman akan ini kan tapi silakan dari sini kalau saya sih membuka ini teman-teman kalau misalnya mau menyusun ya suatu sudah fix temanya mau ini kemudian kamu mau menyusun ya eh, ini kalau sependek pengetahuan saya dan sehemat ini kalau yang kita susun itu ya harusnya didiskusikan dulu ini real apa enggak ini aplikatif atau enggak ini enggak aplikatif ya kalau saya terus nolak apa enggak latar belakang dulu ngantai waktu ya tapi ya enggak apa-apa untuk belajar itu enggak masalah karena ini masih proses belajar teman-teman pun bisa eh, apa membuat latar belakang dari berbagai judul nanti kan itu ya boleh saja tapi kalau misalnya sudah mau melangkah memang ke akhir ya tugas akhir ya itu biasanya ini kayak ini masih di semester 6 ini belajar sepertinya kalau saya tangkap ya mungkin sedikit berbeda ketika itu diberikan di semester 7 akhir atau 8 yang harus next ini berujung pada nanti maju di apa ini proposal itu ujian proposal kalau ini kan enggak ya jadi ini sepertinya teman-teman belajar silakan kalau misalnya ada yang eh, mau mengerjakan latar belakang sesuai dengan arahan saya atau sudah ini dan mau mengkonsulkan misalnya menunjukkan saya itu sih terbuka begitu ya. Ketika saya punya waktu ya ini silakan boleh teman-teman menanyakan gitu. Baik, mungkin dari saya itu, teman-teman. Ini kalian ada kuliah lagi kan ya? Mungkin kita bisa akhiri untuk kuliah ini. Tolong ditanyakan absensinya, ya. Silakan teman-teman nanti kalau yang ada kesulitan menyusun dan lain-lain, saya terbuka begitu ya intinya. Jangan sungkan-sungkan atau menanyakan, nggak usah takut. Nggak tahu saya menakutkan atau enggak. Menurutmu kalau menakutkan dalam hal apa begitu ya? Kalau dalam hal keilmuan dan itu kamu mau dapat yang baik ya ini ya jangan dianggap menakutkan bukan gitu ya saya tidak pernah menginginkan jadi teman-teman mau belajar silakan ya ini boleh dengan siapapun misalnya dengan dosen kamu ya silakan tapi ini saya sampaikan kalau misalnya
butuh untuk bertanya lebih lanjut, misalnya menyusun kesulitan itu bisa saya terbuka gitu. Baik, mungkin dari saya itu mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.